wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, rekan guru semua yang telah berkenan hadir memenuhi undangan saya dalam kegiatan diseminasi tentang konsep pembelajaran interaktif, di mana diseminasi ini merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi dalam pelatihan digital pembelajaran. Saya mengambil topik dalam diseminasi ini tentang konsep pembelajaran interaktif. Nah, kenapa saya mengambil tentang konsep pembelajaran interaktif? Karena konsep pembelajaran interaktif sangat penting. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pengajaran, memotivasi siswa, menyesuaikan dengan beragam gaya belajar, meningkatkan pemahaman, mendorong kolaborasi, meningkatkan pengembangan diri guru, mempersiapkan siswa untuk masa depan, dan meningkatkan hasil akademik. Dengan pemahaman yang kuat tentang pendekatan ini, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis, menarik dan relevan, serta membantu siswa mencapai potensi akademik mereka dengan lebih baik. Ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi masa depan untuk tantangan yang mereka hadapi. Sekarang, apa sih pembelajaran interaktif itu? Pembelajaran interaktif menurut Rohmalina Wahab adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran. Guru sebagai pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yaitu interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas. Apa sih tujuan pembelajaran interaktif itu? Tujuan pembelajaran interaktif adalah untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam seluruh proses pembelajaran. Ada beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif ini. Misalnya multimedia, mobile learning, interaktif whiteboard, collaborative learning, dan game-based learning. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, multimedia. Multimedia adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Multimedia adalah integrasi dari beberapa komponen seperti teks, audio, video, animasi, dan gambar untuk menyajikan materi pelajaran yang terdapat interaksi antara media dan pengguna. Ini pendapat ini menurut PDP. Sedangkan beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran multimedia adalah yang pertama, presentasi PowerPoint. Dengan presentasi PowerPoint, guru dapat membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pembelajaran. Kemudian video pembelajaran. Guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara mengerjakan tugas atau praktikum. Biasanya itu melalui tutorial di YouTube misalnya. Kemudian animasi. Animasi dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami. Dan terakhir tentang contoh multimedia ini adalah game-based learning. Game-based learning ini digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Karena zaman sekarang ini banyak sekali tentang game-based learning ini. Anak terpacu termotivasi dengan game-based learning ini. Yang kedua adalah mobile learning.
Menurut Jonathan Andi, mobile learning didefinisikan sebagai e-learning melalui perangkat komputasi mobile. Mobile learning itu sendiri adalah menyampaikan materi pembelajaran elektronik melalui komputasi mobile sehingga dapat diakses peserta didik dari mana saja, kapan saja, dan pada umumnya perangkat mobile berupa telepon seluler, digital, dan PDA. Selanjutnya tentang interaktif whiteboard. Interaktif whiteboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar serta menampilkan gambar dan video. Interaktif whiteboard biasanya berhubung dengan komputer dan proyektor dan dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interaktif whiteboard antara lain software interaktif, memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi pelajaran yang interaktif seperti presentasi, diagram, dan gambar. Kemudian internet. Di dalam menggunakan interaktif whiteboard ini harus support dengan internet. Ya. Interaktif whiteboard dapat terhubung dengan internet untuk mengakses sumber belajar online seperti video, gambar, dan situs web pendidikan. Kemudian pengenalan tulis tangan. Beberapa interaktif whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulis tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dan mengkonversi tulisan tangan menjadi sebuah tulisan digital. Ini contohnya seperti yang ada dalam gambar. Selanjutnya tentang collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau suatu proyek. Dalam collaborative learning, siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan belajar yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik-topik tertentu. Nah, beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning antara lain yang pertama, group message APPS, aplikasi pesan grup seperti WhatsApp. Ini memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat dan berbagi ide dan informasi dalam suatu kelompok. Kemudian collaborative document editing tools. Alat seperti Google Document atau Microsoft Outline online memungkinkan siswa untuk bekerja bersama untuk mengedit dokumen yang sama seperti laporan atau presentasi. Kemudian virtual meeting tools. Alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. Dan terakhir tentang sosial media. Platform media sosial seperti Facebook atau Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi ide dalam kelompok. Dan sekarang yang sedang booming dan viral itu banyak sekali para pendidik, para guru menggunakan aplikasi atau platform TikTok. Ini bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Kemudian tentang game-based learning. Menurut Prasetya, game-based learning merupakan bentuk pembelajaran berpusat pada pembelajar yang menggunakan game elektronik atau digital untuk tujuan pembelajaran. Dalam game-based learning, siswa memainkan peranan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pembelajaran berlangsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Nah, sekarang apa sih keuntungan dari pembelajaran interaktif itu? Keuntungan pembelajaran interaktif itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman. Siswa dalam hal ini berkesempatan untuk merumuskan pertanyaan, berdiskusi, dan menjelaskan konsep kepada teman sebaya mereka yang dapat memperkuat pemahaman mereka.
Kemudian mendorong kreativitas. Interaksi dalam pembelajaran memungkinkan siswa untuk berpikir kreatif, mencari solusi, dan menyusun ide-ide baru. Ini mendorong perkembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian memfasilitasi kolaborasi. Pembelajaran interaktif mendorong kolaborasi antar siswa. Selanjutnya dapat meningkatkan motivasi. Ketika siswa merasa terlibat dalam pembelajaran dan memiliki kendali atas prosesnya, motivasi mereka cenderung lebih tinggi. Kemudian kemungkinan umpan balik langsung. Ini membantu siswa dapat mengidentifikasi kesalahan mereka dan memahami dengan lebih baik karena area di mana mereka perlu meningkatkan kemampuannya. Yang terakhir, manfaat atau keuntungan dari pembelajaran interaktif yaitu mengakomodasi beragam gaya belajar. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, dan pembelajaran interaktif memberi mereka kesempatan untuk memilih cara mereka terlibat dalam pembelajaran, termasuk melalui diskusi, proyek kolaboratif, atau eksperimen. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran interaktif. Selanjutnya untuk mengukur Bapak Ibu sampai sejauh mana memahami tentang pembelajaran interaktif ini, saya akan membagikan soal latihan yang bisa diakses melalui link. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam, Bu Dia. Bagaimana nih kabar Bu ini? Alhamdulillah baik. Sepertinya ada yang perlu dibicarakan nih. Iya, ada waktu nggak Pak Amin? Kebetulan hari ini saya lagi santai. Gimana gitu? Apa namanya? Maaf nih sebelumnya saya mengganggu ya waktunya Pak Amin. Oh, boleh. Bagaimana supaya lebih enak kita ngobrol di sana aja? Ya, boleh. Jadi apa nih yang akan kita diskusikan pada hari ini, Bu Dia? Habis kemarin Pak Amin video diseminasi pembelajaran interaktif. Saya masih belum paham nih Pak soal cara video pembelajaran memakai aplikasi Canva. Oh, Bu Dia belum paham cara membuat video pembelajaran menggunakan Canva. Iya, betul Pak. Makanya saya ingin diskusi sama Pak Amin gimana apa namanya supaya saya bisa memakai aplikasi Canva. Kira-kira apa yang Ibu inginkan? Saya ingin belajar membuat video pembelajaran pakai aplikasi Canva Pak. Oh iya, berarti Bu Lia ingin belajar cara membuat video pembelajaran menggunakan Canva. Iya, betul. Kira-kira apa kendalanya Bu berkenaan dengan penggunaan aplikasi Canva dalam membuat video pembelajaran itu? Saya belum paham cara membuat modul pembelajarannya. Kemudian bagaimana cara merekam videonya Pak? Kira-kira langkah selanjutnya apa ya Bu? Kayaknya mulai besok deh Pak supaya saya bisa cepat mempraktekannya. Wah, boleh tuh Bu. Kira-kira kapan Ibu mulai mempersiapkan rencana tersebut itu? Pak Aminnya sibuk tidak kalau besok? Boleh tuh Bu, insya Allah saya siap membantu. Berarti kalau jam pulang sekolah bagaimana Pak? Supaya punya banyak waktu luang, kan anak-anak juga udah pulang. Jadi apa nih apa yang Saya harus terus belajar. Setelah benar-benar mahir, saya akan menerapkannya ketika proses pembelajaran supaya nanti siswa-siswi belajarnya lebih meningkat lagi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik ya Bu, dan sudah mendapatkan solusi permasalahannya. Amin. Terima kasih ya Pak sudah mendengarkan permasalahan saya ini dan kita berdiskusi, kemudian mengajari saya bagaimana cara membuat video pembelajaran. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama ya Bu. Waalaikumsalam.